Ketegangan antara Presiden Jokowi versus PT Freeport Indonesia kembali memanas. Presiden Jokowi akhirnya buka suara terkait rencana PT Freeport menggugat Indonesia. Sebelumnya, Freeport Indonesia berencana menggugat pemerintah terkait kebijakan bea keluar ekspor mineral logam. Dasar hukum kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2023 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Freeport sendiri telah memperoleh izin ekspor konsentrat tembaga dari operasinya di Indonesia hingga Mei 2023. Merujuk pada dokumen pengajuan di Securities and Exchange Commission Amerika Serikat, Freeport-McMoRan menyebutkan bahwa ketentuan kewajiban ekspor merujuk pada perizinan izin usaha pertambangan khusus yang disepakati pada tahun 2018 silam. Dalam kebijakan itu, tidak ada kewajiban ataupun pengenaan bea keluar jika perkembangan proyek smelter sudah mencapai 50%. Kemudian pada Maret 2023, pemerintah Indonesia telah memverifikasi bahwa proyek smelter milik Freeport Indonesia sudah mencapai 50%. Dengan demikian, kewajiban ekspor dihilangkan secara efektif pada 29 Maret 2023. Kendati demikian, pada Juli 2023, Kementerian Keuangan mengeluarkan revisi aturan mengenai kewajiban bea keluar untuk sejumlah produk ekspor termasuk konsentrat tembaga. Merujuk pada ketentuan baru, maka PT Freeport akan tetap dikenakan tarif bea keluar. Peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan bulan lalu menyatakan ekspor konsentrat tembaga akan tetap dikenai bea masuk dengan tarif 5% hingga 10%, meskipun pembangunan smelter perusahaan melebihi 50%. Sebelum Presiden Jokowi menyampaikan jawaban tegasnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana PT Freeport Indonesia menggugat pemerintah. Airlangga menilai kebijakan pengenaan bea keluar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2023 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sudah dirumuskan dengan baik oleh pemerintah. Terkait dengan gugatan dari Freeport, namanya kebijakan pemerintah sudah bijak. Kalau gugatan, kita lihat saja, ujar Airlangga di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin 7 Agustus 2023. Airlangga mengaku tidak ingin memberikan respon lebih jauh terkait gugatan Freeport, namun pemerintah akan terus memantau perkembangannya. Rencana gugatan Freeport itu pun sampai di telinga Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan dirinya tak takut jika pemerintah Indonesia kembali digugat oleh korporasi atau negara lain karena melakukan hilirisasi. Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan rencana Freeport yang bakal menggugat pemerintah Indonesia soal kebijakan bea keluar ekspor konsentrat tembaga. Jokowi malah menegaskan hilirisasi industri bahkan tidak akan berhenti di nikel. Meski kalah digugat Uni Eropa di WTO, ia mengatakan Indonesia akan melakukan hilirisasi tembaga hingga bauksit. Ya, enggak apa-apa. Yang jelas, hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper. Nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya, karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada negara atau organisasi internasional
yang dapat menghentikan kebijakan hilirisasi di Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa menjadi nilai tambah dalam negeri melalui kebijakan tersebut. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau stasiun LRT Duku Atas Jakarta, Kamis 10 Agustus 2023. Kepala negara mencontohkan, jika nikel diekspor dalam bentuk biji atau bahan mentah, nilai yang diperoleh negara hanya sekitar 17 triliun rupiah. Namun, setelah dilakukan hilirisasi dan industrialisasi terhadap produk nikel tersebut, nilainya melonjak menjadi 510 triliun rupiah, sehingga secara otomatis meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi, menjadi 510 triliun. Bayangkan saja, kita negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Belakangan PT Freeport Indonesia membantah bakal melayangkan gugatan kepada pemerintah terkait ketentuan pengenaan bea keluar. Bantahan disampaikan oleh VP Corporate Communication Freeport, Katri Krisnati, untuk merespon berita di sejumlah media yang ramai belakangan ini. Ia mengatakan yang kemungkinan akan dilakukan Freeport adalah mengajukan keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan bea keluar. Sebelumnya, Presiden Jokowi menceritakan pengalaman saat mengambil alih saham PT Freeport Indonesia beberapa tahun lalu. Ia mengaku menerima banyak ancaman demi mendapat 51% saham Freeport, termasuk dari intelijen negara. Namun Jokowi menganggap ancaman itu hanya sebatas gertakan yang mencoba menakut-nakutinya. Ancaman itu tak lantas membuatnya mundur untuk mendapatkan saham Freeport. Dengan diambil alihnya dominasi saham Freeport, maka kepemilikan perusahaan emas terbesar di Asia tersebut beralih ke tangan Indonesia.